Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali di malam hari ini kita duduk bersama mengkaji kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Imam Al-Hafidz Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala. Kita alhamdulillah masih di pembahasan puasa, yaitu di puasa sunnah. Kita sudah ambil di pertemuan sebelumnya beberapa puasa sunnah. Yang paling terakhir kita ambil adalah puasa 6 hari di bulan Syawal setelah Ramadan. Kita lanjut lagi apa yang beliau sampaikan di kitab ini, di hadits yang beliau sampaikan. Kata beliau rahimahullah, wa an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqulu la yuftir wa yuftir hatta naqulu la yasum. Wa ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin qat illa Ramadan. Wa ma ra'aitu fi syahrin aktsar minhu siyaman fi Sya'ban. Muttafaqun alaihi wal lafdhu li Muslim. Hadits ini riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, tapi lafaz yang beliau sampaikan ini adalah lafaz Imam Muslim. Kata beliau rahimahullah dari Aisyah radhiyallahu taala anha, dia berkata, adalah Rasulullah SAW beliau berpuasa sampai kami katakan beliau tidak pernah berbuka. Artinya tidak puasa di setiap harinya. Dan beliau tidak berpuasa sampai kami katakan Nabi SAW tidak pernah berpuasa. Artinya keadaan Nabi SAW tidak selamanya berpuasa. Kadang beliau puasa, kadang juga beliau tidak berpuasa. Dan kata Aisyah, dan ini yang menjadi pokok dan titik poin kita di puasa sunnah. Saya tidak pernah melihat Rasulullah SAW berpuasa 1 bulan penuh kecuali pada bulan Ramadan. Dan saya tidak pernah melihat Rasulullah SAW dalam 1 bulan paling banyak puasanya kecuali di bulan Sya'ban. Ini poin kita yang paling terakhir. Pertama, puasa sunnah itu adalah puasa yang dilakukan pada waktu-waktu yang memang ditentukan oleh syariat. Seperti nanti akan datang sebentar setelah ini, puasa 3 hari dalam sebulan, puasa Senin Kamis. Ini yang tidak terbatas, setiap bulan 3 hari dalam sebulan, Senin Kamis. Terus berpuasa sehari dan berbuka sehari. Itu puasa Daud. Yang kita akan sampaikan juga sebentar hadisnya. Kesimpulannya bahwa Nabi SAW tidak pernah berpuasa 1 bulan penuh kecuali pada bulan Ramadan. Dan tidak ada bulan yang Nabi SAW lebih banyak berpuasa daripada tidak berpuasa kecuali di bulan Sya'ban. Kata para ulama, ini Nabi SAW lakukan
adalah karena ta'ziman li syahr Ramadan. Karena mengagungkan bulan Ramadan. Sekaligus persiapan untuk masuk berpuasa di bulan Ramadan. Karena puasa di bulan Sya'ban, para ulama katakan itu seperti rawatib, seperti sholat sunnah bagi sholat wajib. Seperti sholat sunnah bagi sholat wajib. Iya. Dan juga hadis Aisyah ini menunjukkan bahwa Nabi SAW di bulan Ramadan, di bulan Sya'ban, tidak berpuasa 1 bulan penuh. Tapi lebih banyak puasanya daripada tidak berpuasanya. Khusus di bulan Sya'ban. Adapun di selain bulan Sya'ban, maka paling tingginya adalah bagi orang yang melakukan puasa Daud, berarti 15 hari berpuasa, 15 hari berbuka. Iya. Ini yang ditunjukkan oleh hadis. Terus juga yang terakhir, hadis ini tentunya menunjukkan sunnahnya berpuasa di bulan Sya'ban. Sunnahnya untuk berpuasa di bulan Sya'ban. Ini kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dinukil sebagaimana dinukil oleh Aisyah radhiyallahu taala an. Kemudian berikutnya puasa Ayyamul Bid. An Abi Darin radhiyallahu taala anhu qala amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nasuma min asy-syahri salasata ayyamin. Nabi kita Muhammad SAW, kata beliau, memerintahkan kami untuk berpuasa dalam sebulan 3 hari. Salasa asyarata wa arba'ata asyarata wa khamsa asyarata. 13, 14, 15. Maksudnya tanggalnya. Kata beliau rawahu Nasa'i wa Tirmidzi wa sahahahu Ibnu Hibban. Diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i, demikian pula At-Tirmidzi, dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Ini yang disebut dengan puasa Ayyamul Bid. Puasa di hari-hari terang. Karena tanggal 13, 14, 15 ini bulan itu penuh semalam atau hampir penuh 1 malam. Karena kalau 13, 14 itu hampir penuh. 15 penuh 1 malam. Penuh 1 malam disebut dengan Ayyamul Bid. Ini hadis gampang dan mudah fikihnya, yaitu sangat jelas menunjukkan kepada kita akan sunnahnya berpuasa 3 hari dalam sebulan, khususnya di Ayyamul Bid. Di Ayyamul Bid. Kalau di sini dalam hadis Abu Dar, beliau katakan Rasulullah menyuruh kami untuk berpuasa. Dalam hadis Abu Hurairah riwayat Imam Muslim, riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, dan juga ya datang juga dari Abu Darda radhiyallahu taala anhuma, mereka berdua berkata ausona Rasulullah bisalah. Rasulullah SAW mewasiatkan kepada kami dengan 3 perkara. Bir'atid duha. Pertama, beliau wasiatkan untuk 2 rakaat duha. Wasiyam salatata ayyamin min kulli syahr. Yang kedua, berpuasa 3 hari dalam setiap bulan. Wa alla anam hatta utir. Dan untuk kami tidak tidur sampai witir. Untuk kami tidak tidur sampai berwitir dulu. Ya, poin kita adalah diwasiatkan untuk berpuasa 3 hari dalam sebulan. Iya.
Dan juga datang dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Abu Hurairah. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shaumu thalathati ayyam min kulli syahr shaumud dahr." Berpuasa 3 hari dalam sebulan itu seperti berpuasa 1 tahun penuh. Karena kan 1 kali berpuasa kan 10. Berarti kan kalau 3 berarti 30. Berarti di berpuasa ini 3 hari berarti sudah 1 bulan nilainya. 3 hari lagi nanti bulan depan penuh lagi sebulan. Demikian seterusnya. Ini keutamaannya. Berpuasa 3 hari dalam sebulan sama dengan berpuasa 1 bulan. 1 tahun. Kata Nabi SAW. Ini hadis disahihkan oleh Syekh Mukbil rahimahullahu ta'ala. Yang menunjukkan keutamaan berpuasa pada bulan dari bulan-bulan Islam yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Allah katakan inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahron. Sungguh jumlah bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada 12 bulan. Ada 12 bulan. Iya. 12 bulan ini dari setiap bulannya disunahkan bagi kita untuk berpuasa 3 hari kecuali Ramadan. Kecuali Ramadan. Karena wajib kita berpuasa 1 bulan penuh. 1 bulan penuh. Ini tambahan dari puasa-puasa sunnah yang disebutkan sebelumnya. Artinya misalnya di bulan Syawal kan ada tambahannya. Puasa 6 hari selain 3 hari tadi. Setelah Ramadan. Terus juga Senin Kamis. Itu kan lain lagi. Kemudian juga puasa Daud. Tapi kalau kita melakukan puasa Daud, berarti itu sudah mencukupi semuanya. Karena khusus puasa Daud, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abdullah ibn Amr ibn al-As, ahabbus siyam ilallahi siyam Daud, kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Kata Nabi SAW, puasa yang paling dicintai oleh Allah adalah puasanya Daud. Nabi Daud alaihissalam. Dan adalah beliau berpuasa 1 hari dan berbuka sehari. Artinya selang-seling puasanya. Iya, ini puasa yang paling dicintai oleh Allah. Dalam satu riwayat bahkan Nabi katakan, la siyama afdol min siyami Daud. Tidak ada puasa yang lebih utama daripada puasa Daud. Tidak ada puasa yang lebih utama daripada puasa Daud. Ini sudah mencukupi semuanya. Sudah mencukupi semuanya. Bahkan misalnya puasa Syawal. Kan boleh digabungkan. Yang selama 6 pertama boleh digabungkan dengan puasa Daud niat. Karena sama-sama puasa sunnah. Demikian pula kalau Senin Kamis. Kalau pas dengan Senin bertepatan niat. Demikian pula puasa Ayyamul Bid. Kan Ayyamul Bid. Kalau kita dapat misalnya tanggal 13. Berarti kan 15 juga dapat. 15 juga apa? Dapat. Sisa nanti di hari berikutnya. Itu sudah masuk. Apalagi kata para ulama. Terkait dengan puasa 3 hari dalam sebulan itu. Datang lafaz-lafaz yang mutlak. Mutlak artinya tanpa dikoid dengan tanggal tadi. Tanpa diikat dengan tanggal. Walaupun sebagian ulama yang lain itu hadis-hadis yang mutlak, yang tidak ada penyebutan tanggalnya, itu dikhususkan oleh hadis yang menyebutkan tanggal. Yang menyebutkan tanggal. Ini terkait dengan apa yang beliau katakan berupa puasa sunnah. Dan ada puasa-puasa sunnah yang beliau tidak sebutkan
di sini, yaitu misalnya yang belum kita ambil, belum kita bahas karena penulis tidak sebutkan hadisnya adalah ya puasa di sembilan pertama di bulan Dzulhijjah. Ya kan, kita sudah sebutkan puasa Arafahnya di pembahasan awal. Tapi sebelum itu puasa Arafah disunahkan untuk berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Itu disebutkan oleh para ulama kita berdalil dengan hadits umum dari Nabi Muhammad SAW, mal amal fi ayyamin afdhal minal amal fi hadhihi al ayyam al ashar. Tidak ada amalan yang paling dicintai oleh Allah daripada beramal pada hari-hari yang 10 ini. Itu 10 Dzulhijjah. Dan kata mereka, puasa termasuk amalan. Puasa termasuk amalan. Ini yang disebutkan dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian berikutnya, beliau sebutkan lagi hukum yang lain, yaitu terkait dengan perempuan, terkait dengan wanita. Nanti setelahnya lagi dilanjutkan dengan hari-hari yang terlarang untuk berpuasa. Hari-hari yang terlarang untuk berpuasa. Belum mulai dengan seorang perempuan. Terkait dengan puasa sunnah. Kata beliau an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yahillu lil mar'ati an tasumma wa zawjuha syahidun illa bi idnihi. Muttafaqun alaihi wa lafdhu lil Bukhari. Zada Abu Daud ghairu Ramadan. Kata beliau rahmahullah dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, tidak halal bagi seorang perempuan untuk berpuasa sementara istrinya, suaminya ada. Tidak halal bagi seorang perempuan untuk berpuasa sementara suaminya ada. Tidak lagi safar. Illa bi'idnih, kecuali atas izinnya. Ini riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, dan lafaz ini lafaz punya Imam Al-Bukhari, ditambah oleh Ramadan selain Ramadan. Kalau Ramadan, biar suaminya tidak izinkan, wajib dia berpuasa, karena ini kewajiban rukun Islam. Tapi pada selain Ramadan, tidak boleh bagi seorang istri berpuasa, kecuali atas izin dari suaminya. Iya. Hadits ini disebutkan oleh para ulama, dalam hal ini adalah mayoritas ulama, menunjukkan haramnya berpuasa bagi seorang istri ketika suaminya ada. Dan kalau dia lakukan, maka dia berdosa walaupun puasanya sah. Hukumnya, dia berdosa karena melanggar hak suaminya. Tapi puasanya sah. Puasanya sah. Kata Imam Nawawi rahimahullah, fa in shamat bi ghairi idni zawjiha sahha bi ittifaqi ashabina wa in kana shaumu haraman. Kata beliau, kalau dia berpuasa tanpa izin dari suaminya, maka puasanya sah berdasarkan kesepakatan teman-teman kami, maksudnya orang Syafi'iyah. Puasanya sah berdasarkan kesepakatan teman-teman kami dari orang Syafi'iyah. Walaupun puasanya haram. Jadi puasanya haram tapi sah. Dia berdosa karena melakukan yang haram. Cuman puasanya sah. Ini yang disebutkan terkait dengan seorang istri. Puasa sunnah baginya. Karena tentunya kita sudah maklumi, puasa kan
selain Ramadan sunnah. Sementara melayani suami hukumnya adalah apa? Wajib. Jadi kalau bertentangan antara yang sunnah dan wajib, maka harus dikedepankan yang wajib baru yang sunnah. Baru yang sunnah. Ya. Karena pernah Pak Haji bertanya, ini puasa sunnah. Ya. Suaminya mau. Ya, apakah istrinya batalkan? Batalkan. Batalkan. Ya, karena tidak boleh dia berpuasa kalau suaminya tidak izinkan. Kalau suaminya tidak izinkan. Ini haditsnya. Ini adalah hadits yang beliau sebutkan, ini merupakan dalilnya. Kemudian berikutnya kita satu hadis lagi terkait dengan puasa yang dilarang. Kata beliau an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an siyam yaumain. Yaumul fitr wa yaumun nahr. Kata beliau dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah SAW melarang untuk berpuasa di 2 hari. Hari Idul Fitri dan hari Idul Adha. Nabi SAW melarang untuk berpuasa pada 2 hari. Hari Idul Fitri dan hari Idul Adha. Demikian pula 3 hari setelah hari Idul Adha. Itu tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Karena kata beliau wa an Nubaisha Al-Hudali radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyamu tasyrik ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrullahi azza wa jalla. Hari tasyrik ini rawahu Muslim. Riwayat Imam Muslim. Kata beliau dari Nubaisha Al-Hudali radhiyallahu taala anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hari tasyrik yaitu tanggal 11 Dzulhijjah, 12 Dzulhijjah dan 13 Dzulhijjah itu adalah hari makan dan minum. Kan orang makan kurban, berkurban di hari ke-10, kemudian juga hari ke-11, ke-12, 13 itu kan masih bisa memotong. Iya. Hari tasyrik itu hari makan dan minum dan zikrullah dan berzikir kepada Allah. Karena dalam sholat Id Adha itu takbirnya dari Idul Adha sampai 3 hari berikutnya. Demikian pula kata beliau wa Aisyah wa Ibnu Umar. Dan dari Aisyah wa Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu maqala lam yurakhis fi ayyamit tasyrik ayyasumna illa liman lam yajidil hadiyah. Tidak dibolehkan, ini rawahul Bukhari. Riwayat Imam Al-Bukhari. Tidak diringankan, artinya tidak dibolehkan bagi kami untuk berpuasa di hari tasyrik kecuali orang yang tidak mendapatkan hewan kurban, itu dia lagi haji. Di sana dia lagi haji. Iya, kan orang yang tidak bawa hewan kurban, kalau di saat haji dan dia melakukan haji yang disebutkan, yang diwajibkan ada hadi, ada hewan kurbannya, kan wajib dia berpuasa di tanah suci 3 hari. Kemudian 7 hari ketika kembali. Semuanya 10. Sebagaimana nanti akan disebutkan insya Allah di pembahasan haji. Di pembahasan haji. Boleh bagi dia untuk berpuasa di situ. Setelah Idul Adha kan akan selesai dari kegiatan haji. Boleh dia berpuasa di situ. Diringankan. Diringankan. Walaupun kalau dia masih lama di sana, dia hitung-hitung masih bisa nanti dia puasa 3 hari.
setelah ayam tasyrik tentunya lebih utama. Tapi kalau dia lihat bahwa setelah hari tasyrik rombongan hajinya akan pulang, ya dia tidak bisa tinggal, maka di situ dia tidak apa-apa, dimaafkan untuk berpuasa di hari tasyrik. Untuk berpuasa di hari tasyrik. Tapi ini bagi yang haji. Adapun bagi orang yang tidak haji, tidak dibolehkan. Bagi orang yang tidak sedang dalam haji, maka dia tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan. Ini yang dilarang untuk berpuasa dari hari-hari yang ada di dalam Islam. Nanti lagi ada lagi ya yang disebutkan oleh penulis, tapi kita ambil di pertemuan yang akan datang. Kita ambil di pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Kita lihat beberapa pertanyaan. Apakah puasa Daud ada batasannya seperti sepekan, sebulan, atau tahun? Tidak ada. Puasa Daud itu sehari berpuasa, sehari berbuka. Tidak berpuasa. Tidak ada batasannya. Tidak ada batasannya. Dan apakah kalau saya berpuasa selama 4 hari saja seling-seling, apakah itu sudah termasuk puasa Daud? Tidak. Kalau tidak mampu untuk teruskan, jangan. Iya. Kita kan ukur juga kemampuan. Ukur juga kemampuan. Kalau tidak mampu untuk puasa Daud, puasa Senin Kamis. Kalau tidak mampu Senin Kamis, lebih baik 3 hari dalam sebulan. Daripada puasa 4 hari, setelah itu hilang. Iya, setelah itu hilang. Kan ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa inqal. Dari hadits Aisyah radhiyallahu taala anha. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang terus-menerusnya, walaupun sedikit. Jadi kalau kita ukur diri kita tidak mampu untuk puasa Daud, jangan puasa Daud. Senin Kamis saja. Kalau tidak mampu untuk Senin Kamis, 3 hari saja dalam sebulan. 3 hari saja dalam sebulan. Yang penting istiqomah. Yang penting istiqomah untuk melakukannya. Wallahualam. Ada lagi pertanyaan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak. Ini Masya Allah. Istrinya santri, santriwati ya. Lalu tiba hari Senin Kamis, suaminya larang. Jangan. Apakah suami berdosa mau menjelaskan dulu untuk terkait dengan Jadi dia puasa Senin Kamis. seterusnya banyak apalagi kata santri lagi. Silakan suaminya. Jangan. Kita ini pengantin baru. Tensi di atas derajat. Apa berdosa? Suaminya tidak berdosa. Alhamdulillah. Jadi apakah suaminya berdosa kalau dia larang puasa? Tidak, kan disebutkan dalam hadis tadi. Tidak boleh berpuasa dia kecuali atas izin suaminya. Artinya kalau suaminya tidak izinkan, boleh bagi suami. Kan itu haknya. Iya. Apalagi itu pengantin baru. Wah, bahaya itu. Kedua, di luar kajian, tapi relevasinya
cukup berarti. Pada kondisi apa dan posisi apa, Allah mengatakan kami. Dan pada posisi apa, kondisi apa, Allah menyatakan aku. Pengetahuan kami yang tipis ilmu ini pada posisi kami menunjukkan jamaah plural, sedangkan pada posisi aku single, tunggal, esa. Mungkin ada penjelasan. Baik, Pak. Alhamdulillah. Iya. Ketika kita kalau bertanya di posisi apa, ya di posisi yang ketika Allah Subhanahu wa taala ingin mengagungkan dirinya. Karena makna kami itu Pak, itu bahasa kita, bahasa kitanya kalau kami berarti banyak orang. Kan begitu Pak? Lagi rame-rame kami. Ya kalau sendiri berarti kita akan bilang apa? Saya atau aku misalnya yang kita bilang tadi. Iya, kalau Allah dalam Al-Qur'an bahasa Arab tidak, Pak. Bahasa Arab penggunaannya kami itu ada dua. Bahasa Arab. Kami itu ada dua. Iya, ketika dikatakan kami, maka dua dipahami. Pertama, bersama orang lain. Yang kedua, sendiri tapi lita'zim. Memberikan makna pengagungan terhadap dirinya. Jadi di posisi ketika Allah menginginkan untuk mengagungkan dirinya. Saya nahnu khalaqnakum tsumma sawwarnakum. Kami yang menciptakan kalian. Ya Allah agungkan dirinya. Bahwa Allah yang maha agung yang menciptakan kalian. Kemudian Allah yang maha agung yang membentuk kalian. Di posisi itu Pak. Ketika Allah menginginkan mengagungkan dirinya. Seperti itu Pak. Terakhir. Bolehkah ayat-ayat suci Al-Quran dilantunkan tidak sesuai yang katakanlah yang kita bisa dengar lagu-lagu Hadramaut, Mesir dan seterusnya dengan langgam ritme dan lagunya Sindel kayak Jawa itu. Terorisnya lagi diikuti dengan musik. Pelantunnya gadis cantik jilbab. Bahaya lagi nih. Aduhai. Kita yang awam ini yang tipis ilmu tapi insyaallah kebal akidah dan keyakinan insyaallah. Miris kita itu kami saksikan di medsos. Jadi kelihatannya dengan musik itu baru pelantunnya itu ayat itu ikuti oleh biola, pebiolanya juga jilbab cantik juga. Mohon penjelasan. Baik. Iya. Pertama Pak, memang alhamdulillah Al-Quran diizinkan untuk dilantunkan. Bahkan Nabi SAW bilang begitu. Saya tidak diizinkan untuk melantunkan sesuatu kecuali Quran. Dibolehkan. Tapi lantunan Al-Quran ini Pak diatur. Panjang pendeknya. Ada kaedahnya. Sesuai dengan yang Nabi SAW bacakan. Tidak boleh sembarang dibuat. Huruf-hurufnya ada tempat keluarnya. Nanti kalau kita ikut langgeng Jawa, gimana keluar hurufnya? Kita tidak kasih hak dan kewajibannya. Ada aturannya. Ada aturannya. Misalnya nanti kalau nun sukun ketemu ba, kan jadi mim, tidak jadi nun. Iya kan Mbak? Nah, kita tahan berapa itu diatur. Kita tahan berapa ketika melakukannya. Ketika kita guna. Itu ada aturannya. Demikian pula ketika ada alif, kemudian setelahnya ada hamzah. Itu diatur Pak. Beda itu dalam satu kalimat sama beda kalimat. Kalau satu kalimat kan boleh dilantunkan sampai 6 harokat.
Ya, kalau di beda kalimat kan boleh 6, boleh juga 4. Bahkan 2. Nah, itu kan kalau semuanya nanti dilakukan sesuai dengan alur musik biolanya, itu bahaya. Jadi memang boleh dilantunkan, tapi harus ikut aturan. Ini diikuti musik. Ah, itu tambah haram karena musik itu haram dalam Islam. Itu masalahnya. Tanpa musik Pak boleh. Tapi kalau dia itu tadi boleh tanpa musik, tapi harus ikut aturan. Karena Quran sudah ada kiroahnya. Al-Quran ini Pak riwayat, bukan diroyah. Al-Quran ini bacaannya itu riwayat dari Nabi ke bawah sampai kita sekarang ini riwayat, bukan diroyah. Nggak bisa dipelajari itu bacaannya secara otodidak sendiri. Harus kita dengar guru bagaimana dia baca. Karena suaranya itu huruf, ada yang ditahu oleh orang yang tidak bisa melihat. Dan ada hanya ditahu oleh orang yang bisa melihat. Kan ada sifat-sifat hurufnya. Nanti kalau ikut logatnya, bahaya. Ya, misalnya lo jawab Pak. Kan tidak bisa bilang da. Dia akan bilang apa? Kalau dal yang titiknya di atas. Dia bilang da. Gitu ya. Kalau orang Makassar, malah dal yang ada titik jadi sa. Jadi seharusnya ida menjadi isa. Itu kan salah kalau ikut logat kita. Jadi Quran ini tidak ikut logat Bugis. Tapi ikut bahasa Arab. Bagaimana Nabi membacanya. Bagaimana Nabi membacanya. Jadi tidak boleh Pak. Apalagi ditambah musik. Musik tanpa Quran haram. Nabi yang mengharamkan, bukan saya. Jangan sampai nanti warga Macini langsung pergi. Ya, musik Pak tanpa ada Quran pun haram. Nabi mengharamkan. Kata Nabi SAW, la yakunanna min ummati man yastahilun al-hira wal harir wal khamar wal ma'azib. Akan ada nanti di antara umatku orang yang akan menghalalkan zina, sutra bagi laki-laki, khamar, ya, dan alat-alat musik akan ada. Sekarang kita sudah lihat orang yang menghalalkannya. Nyata. Ini kan wahyu, Pak. Wahyu Nabi SAW, itulah wahyu namanya. Ya, Nabi SAW bukan beliau yang tahu ini perkara gaib akan ada. Tapi Allah yang mengatakan kepadanya. Ini hadits riwayat Imam Al-Bukhari. Hadits riwayat Imam Al-Bukhari rahmallah. Kalau Quran diikuti musik, ini istihza. Tambah lagi, ini mengolok-olok Al-Quran. Karena orang tidak dengar Quran jadinya. Malah orang dengarnya apa? Musik. Tambah lagi, gadis. Sudah suaranya aurat. Aduhai lagi. Tambah parah Pak, berlipat ganda salahnya. Berlipat ganda salahnya. Iya, tambah parah. Seperti itu. Bisa asal tidak diikuti musik. Bisa. Dan juga bukan perempuan dipertontonkan. Baik. Baik. Iya. Masih panjang waktu Pak. Puasa putih. Puasa putih itu 13, 14, 13. Pertanyaan saya yang pertama, Ustaz. Baik. Kedua, pertanyaan saya, Ustaz, bagaimana kalau 13, 14, 15 setiap bulan itu jatuh pada hari Senin dan Kamis? Bagaimana niatnya? Itu yang saya tanyakan. Alhamdulillah. Baik, untuk pertanyaan yang pertama tadi, puasa putih itu ada apakah dia puasa 3 hari dalam sebulan? Iya Pak. Kan dalam hadis kan ayyamul bid, hari-hari putih. Itu orang bilang puasa putih. Kan dibilang bid, ya putih. Bukan bait Pak. Kalau bait, telur. Jangan sampai bait, kalau bait puasa telur. Artinya cuma makan telur. Bukan, puasa bid, puasa putih. Ayyamul bid.
Iya, bagaimana kalau bertepatan, bagaimana niatnya? Ya tinggal kita gabungkan. Kan kalau sama-sama hukum puasanya, boleh langsung digabung. Yaitu, misalnya Senin kan 13 misalnya. Nanti kan Kamis kenanya apa? 15. Kalau Seninnya 13 kan, Kamisnya sudah keluar ya. Rabunya, berarti kan boleh kita kasih pas itu. Dan boleh lagi kita puasa yang Kamisnya. Tapi Kamisnya kita tidak niat puasa Daud. Tidak niat puasa Ayyamul Bid. Ya kan? Hanya puasa Daud saja. Cuman saya sudah bilang tadi, kalau kita sudah puasa Daud, tidak perlu puasa 3 hari dalam sebulan. Karena sudah tertutup. Sudah tertutup. Jadi niatnya seperti itu. Gabungkan dan itu sah. Sah. Wallahualam. Silakan Pak. Masih ada Pak Haji? Sebentar lagi, karena masih panjang waktu. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi dia tuh tulisannya Ustaz biar apa? Jadi Ustaz pertanyaannya pernah itu saya melihat orang mengaji Ustaz, tapi orang buta kan tidak bisa membaca tulisan Arab. Jadi yang baca itu istilahnya tulisan Braille. Tulisan Braille Ustaz. Kalau orang buta itu mengaji dia hanya bara-bara Ustaz. Tapi ya dia baca itu sesuai dengan bahasa Arab. Misalnya dia baca itu surat ayat tentang kematian seperti ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha sabirin. Jadi memang itu sesuai Ustaz. Yang pertanyaannya bagaimana seperti ini Ustaz? Apakah memang bisa tulisan orang mengaji dengan pakai tulisan Braille dan bukan bahasa bertulisan bahasa Arab? Bukan Ustaz. Bisa kan orang bertakwa kepada Allah sesuai kemampuannya. Kalau tidak bisa nanti kasihan orang buta. Tidak akan pernah lagi mengaji. Ini kan? Bisa. Pokoknya fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Itu yang dia mampu. Itu yang dia mampu. Ya kan? Yang masalah itu kalau kita pakai tulisan itu. Sementara kita bisa melihat. Iya, itu masalah. Kalau orang buta, tidak ada masalahnya. Kan dia sudah bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuannya. Pak Salim. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Ustaz. Silakan Pak. Mungkin ini ada hal lain itu di belakang Ustaz. Permintaan dari pengurus supaya interaktif ini lebih aktif betul. Alhamdulillah. Interaktif. Baik Pak Salim. Pertanyaan saya Ustaz agak lain dari tema ini sedikit. Masih berkaitan dengan pertanyaan saya yang lalu tentang penyakit aib. Apa ada sebuah riwayat atau bagaimana Ustaz di zaman Nabi tentang perkara aib ini? Itu yang pertama. Terus yang kedua Ustaz, mengenai juga masalah dari pribadi saya, sepertinya saya penyakit aib ini saya alami. Jadi tidak nikah-nikah gitu. Demikian Ustaz, terkadang teman saya punya beli handphone merek A, saya juga mau beli. Itu bagaimana Ustaz? Makasih. Itu bukan penyakit ain itu Pak. Itu kita paturuka apa gitu namanya bahasa Makassarnya. Apa? Turut-turukan. Hah? Itu turut-turukan namanya Pak. Iya, bukan penyakit ain namanya itu. Kita terlalu cinta lihat orang. Iya toh? Pak, iya. Kalau penyakit ain itu Pak maksudnya, kalau riwayat dari Nabi kan al-ainu haqqun. Periwayatannya memang penyakit yang disebabkan karena pandangan itu betul adanya. Ya, maksudnya apa? Kita lihat itu HP rusak. Ini kan kita lihat malah kita mau. Boy, tapi bagus itu. Seharusnya kalau kita lihat Pak Syahril menikah, harusnya kita nikah. Susah banget. Oh, baik Pak Syahril saja bisa. Masa kita susah? Itu mudah aja itu. Bismillah saja. Kan bagus ini penyakit tak? Itu. Bagus penyakitnya ini. Alhamdulillah. Bagus kalau sanggup Ustaz. Baik, alhamdulillah. Ya, iya positif. Tinggal kita bertakwa kepada Allah semampunya. Jangan sampai juga lihat orang beli HP, tidak ada uang. Tahu juga beli baru tidak ada uang.
Iya kan? Ya beli HP tamu-tamu dulu biar kita menikah cepat. Insya Allah. Alhamdulillah. Ada lagi? Masih ada waktu? Masih ada waktu ya? Silakan. Ikhwan di belakang. Kan hari pembahasan muda-muda, jadi kita beberapa hadis sudah baca. Tidak ada? Nah, kita lagi. Alhamdulillah. Mohon penjelasan. Mohon penjelasan Nabi dan Rasul. Dan berapa sebenarnya Nabi dan Rasul? Kenapa hanya sampai 25 saja dari Al-Quran? Mohon penjelasan. Baik. Iya. Pertanyaan Masya Allah, Alhamdulillah. Terkait dengan Nabi dan Rasul, kenapa yang disebutkan hanya 20 sekian? Itu yang disebutkan, Pak. Nabi dan Rasul banyak. Ada yang kita tahu, ada yang kita tidak tahu. Yang dikisahkan kepada kita yaitu, tapi yang tidak dikisahkan banyak. Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada kita, bisa kita lihat Pak, ada di surat Ghafir ayat 78. Kata Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa laqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna alaik wa minhum man lam naqsus alaik." Sungguh kami telah mengutus banyak rasul sebelummu, wahai Muhammad. Di antara mereka ada yang kami kisahkan kepada kamu, ya disebutkan di Quran. Dan di antara mereka ada yang kami tidak kisahkan. Nah, jadi kalau kita bilang, kenapa hanya sekian disebutkan? Ya, itu yang Allah inginkan kita tahu, supaya kita ambil ibrah. Kita ambil pelajaran dari kisah-kisah mereka itu. Nah, ada juga yang tidak dikisahkan kepada kita. Ya, Allah tahu hikmahnya. Allah tahu hikmahnya. Karena kalau semua disebut, Pak, Al-Quran akan berapa? Ya kan, Pak? Ini saja sekarang 114 surat. Kita jarang hafal, jarang pegang. Apalagi lagi kalau mau dikisahkan semuanya. Sama dengan orang bilang, kenapa tidak semua hukum disebutkan? Nah, seperti rokok, tidak ada di Quran. Balok, tidak ada. Disebutkan namanya, tapi kan tidak disebutkan langsung balok. Maunya dia langsung. Nih, kalau disebutkan satu-satu begitu, tidak bisa baca Quran nanti kita. Sebagaimana jilidnya. Makanya di Quran itu hanya sebutkan hukum umum kalau akan banyak bentuknya nanti. Ya, khomer. Kapan dia khomer itu? Khomer itu semua yang menghilangkan akal. Memabukkan. Ya, apapun ya itu, walaupun itu lem. Iya. Itu walaupun lem, tapi kalau mabuk, ya khomer. Oh, kalau itu bukan, Pak. Kalau makan kan tidak memabukkan. Itu kan dia cuma basoroki. Jadi tidak haram. Kan itu asalnya dia tidak memabukkan. Iya. Kalau itu cuma itu masalah dia apa salah? Kan ini asalnya halal makan. Kalau dia muntah-muntah berarti dia masalah perutnya. Itulah. Alhamdulillah. Kita apa sih? Oh, terakhir. Baik. Alhamdulillah. Karena mik ada di belum. Baik. Yang klasik juga. Makmur
kalau setelah iman sesuai petunjuk, apakah ikut di iman atau total nanti iman selesai setelah duduk kanan kiri baru mulai makmum. Baik. Nah, rata-rata semua dalam perbuatan sholat itu Pak pakai fa. Fa itu hurufnya fa, misalnya dalam hadis idza kabbaro fakabbiru, pakai fa. Ndak pakai waw, ndak bilang idza kabbaro wakabbiru, atau ndak pakai summa. Nabi ndak katakan idza kabbaro summa kabbiru. Nah, ini beda maknanya itu Pak, 3 huruf itu. Kalau pakai summa ada jaraknya. Kalau pakai waw, bebas. Imam dulu atau kita. Jadi kalau imam sudah berdiri depan, kita sudah bisa bilang Allahu Akbar. Terserah imam sebentar. Itu kalau pakai waw. Kalau pakai fa, rata-rata dalam sholat itu pakai fa semuanya. Fa itu Pak maknanya tartib bila tarohi. Tartib berurut tanpa selang waktu. Itu dalam sholat Pak. Kalau kita berjamaah, kita ikut imam, tertib di belakangnya, tanpa selang waktu. Jadi kalau dia bertakbir langsung setelahnya. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai Nabi bilang, idza qala al-imam ghairil maghdubi alaihim waladhdallin faqulu, langsung fa. Kalau imam bilang ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, langsung katakan amin. Semua pakai fa. Demikian pula salam. Demikian pula bangkit dari sujud. Ini banyak kesalahan di masyarakat, khususnya di sujud terakhir. Imam sudah naik, Allahu Akbar, dia masih doa. Kalau kita sholat sendiri, terserah. Mau kita sujud setengah jam, tidak ada masalah. Tapi kalau sholat berjamaah ada aturannya, pakai huruf fa. Kalau imam idza rafa'a ra'sahu minas sujud, kata Nabi ini, apabila dia mengangkat kepalanya dari sujud, farfa, pakai fa, maka angkatlah. Maksudnya setelahnya langsung tanpa selang waktu. Kapan menyelisih? Salah. Dia lagi sholat sendiri. Tidak ikut imam. Karena seharusnya dia langsung ikut. Demikian pula salam. Kalau dia salam, langsung ikut di setelahnya. Langsung ikut setelahnya. Seperti itu. Masya Allah. Iya. Saya kira tadi terakhir satu Pak. Sama dengan salam tadi. Makmuman. Sesuai dalil mana yang harus dijalani. Sesuai dalil baca Fatihahnya makmum. Karena banyak juga imam tidak ada jedanya. Disambung lagi ayatnya. Tidak ada waktu, tidak ada jeda. Apakah ikut makmum sesudah tiap-tiap ayat atau ada petunjuk sesuai dalil? Kalau imannya di sini nurullah tidak, apalagi kalau Ustaz Muhammadong masuk longgar keluar. Belum cari-cari, belum bersembunyi Pak di belakang sini. Jadi Ustadz Pak ya, alhamdulillah. Iya. Muhammadong tidak. Pas masuknya longgar keluarnya. Baik, alhamdulillah. Apa itu artinya Pak? Pas masuk longgar keluar. Sesuai dengan waktunya itu, pas dia selesai kita ikut, ada jedanya, kita ikuti baca Fatihah, ataukah kita mau bisa mengikuti setelah beliau membacakan salam. Oh itu maksudnya Pak ya, pas masuk longgar keluar. Baiklah. Wah. Iya, penuh dengan istilah kita Pak ya. Alhamdulillah Pak Haji banyak sekali pengalamannya ini. Iya. Malum belum terakhir kita pensiun kepala dinas Pak ya. Dinas. Pantas banyak istilahnya. Saya saja kalah ini. Iya, alhamdulillah. Jadi Pak, memang alhamdulillah kalau dilihat dari bacaan imam, apakah dia berhenti setelah Al-Fatihah untuk memberikan kesempatan makmum baca atau dia langsung lanjut?
Memang tidak sunnah dia berhenti. Kecuali dia berhenti tidak sengaja untuk memikirkan, saya baca apa ini? Dia lagi pikirkan, saya baca Al-Ikhlas atau baca Al-Baqarah. Dia pikirkan itu, dia bimbang, ada berhentinya di situ untuk memikirkan bacaan, tidak apa-apa. Adapun sengaja berhenti, tidak. Memang Nabi tidak. Nah, sekarang terkait dengan yang kita tanyakan, apakah dia baca setelah imam, amin, atau ikut? Maka yang sesuai dalil Pak, pernah para sahabat di sholat subuh, dia ikut semua yang dibaca oleh Nabi, Al-Fatihah dan selain Al-Fatihah. Maka Nabi SAW terganggu dengan hal itu. Terganggu. Nabi bertanya setelah sholat, kalian baca di belakang imam? Kata para sahabat, iya. Kata Nabi, la taf'alu illa bi fatihatil kitab. Jangan dilakukan kecuali Al-Fatihah. Dan jangan ikut imam, jangan baca kecuali Al-Fatihah. Dari sini nih Pak. Di sini ketika dia baca Al-Fatihah, boleh kita ikut baca. Demikian pula ketika nanti dia baca surat yang lain, kita belum baca Al-Fatihah, boleh kita baca Al-Fatihah di situ. Jadi boleh dua tempat Pak. Boleh langsung ikut. Ya, apalagi Pak Muhammad jauh jedanya itu. Ya, karena belum baca lagu kan. Iya, jadi kita bilang tadi pas masuknya. Iya, alhamdulillah. Iya, jadi boleh kita langsung ikut, boleh ya setelahnya. Jangan mendahului. Dan boleh kita ikut baca setelah dia baca Al-Fatihah. Boleh dua tempat, Pak. Boleh dua tempat. Itu wallah alam. Selesai, Pak? Selesai. Alhamdulillah. Barangkali saya insya Allah kalau Allah mengizinkan. Baik, alhamdulillah. Wah, berarti utang lagi nih Pak ya. Alhamdulillah. Baik, kalau Pak Haji Rahim insya Allah beliau akan simpan. Yang bertanya nanti insya Allah mengizinkan saya. Baik, baik. Betul insya Allah. Baik, insya Allah. Alhamdulillah. Kita cukupkan, alhamdulillah. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.